Wa khamisuha ruku'un bin hina'in bihaitsu tanalu rohatahu wa humma ma'adal asabi'a minal kaffaini. Yang kelima dari rukun salat itu yaitu ruku. Ra ana manungsa sing sempurna, ra ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak sekalian, kita ketemu lagi di diskusi fikih, melanjutkan yang kemarin masih tentang rukun salat yang ada 14 di sini ya. Kemarin kita bahas baru 4. Sebelumnya kita awali dulu dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan mendoakan pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani. Dan kita berdoa juga semoga mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan wa hadiyatan khususan ila ruhi Sayyid Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani nafa'allahu bi ulumihi fidaraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih melanjutkan tentang rukun salat yang jumlahnya di sini ada berapa kemarin? 14. Apa semuanya? Ingat? Nah, harus ingat ya. Banyak kalau ulama-ulama yang dulu itu kreatif, biasanya dibikin nazam atau dibikin syairan, dibikin lagu biar gampang diingat, dihafal sehingga melekat terus tuh di ingatan kita. Mungkin ya dengan bahasanya masing-masing kan, ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, kan ada yang pakai bahasa Indonesia mungkin. Semuanya sudah pernah diajarkan waktu TPA atau TPQ atau MDA dulu ya. Nah sekarang kita masuk rukun sholat yang nomor 5. Setelah kemarin 4 sudah kita lalui. Ada apa aja Mas Ariel? Yang pertama niat. Niat itu adanya di dalam hati, dilakukan pada saat takbiratul ihram versi mazhab Syafi'iyah yang kita kaji sekarang, dan di mazhab yang lain sebelum takbiratul ihram. Kalau sesudah nggak sah ya, biasanya sebelum atau berbarengan. Kemudian yang nomor 2 berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu sambil duduk boleh dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3 takbiratul ihram ya, takbiratul ihram mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang nomor 4 kemarin membaca surat Al-Fatihah ya. Itu 4 rukun salat yang sudah kita lalui. Secara urutannya itu niat, takbir, berdiri, baru Fatihah. Itu yang benar urutannya ya. Tadi ada yang keliru sedikit, mohon maaf. Nah sekarang ini backsoundnya suara air nih. Ya. Baik. Wa khamisuha ruku'un bin hina'in bihaitsu tanalu rohatahu wa humma ma'adal asabi'a minal kaffaini.
Yang kelima dari rukun sholat itu yaitu ruku. Nah, kita udah familiar semua ya. Tiap hari kita sholat sehari 5 waktu yang kita wajibkan, rukunya 1 rakaat berapa kali? 1 kali. Berarti minimal dalam sehari semalam kita ruku 17 kali. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwa ruku itu yaitu membungkukkan badan sekira kedua telapak tangan, bukan jari dari kedua telapak tangan sampai pada lutut. Nah, berarti yang dimaksud telapak tangan itu bagian sini, Bapak-bapak. Bukan jarinya. Ya, jadi ketika ruku telapak tangan ini harus menyentuh lutut. Gitu, ya. Harus menyentuh lutut sampai kepada lutut. Fala yakfi, tidak cukup usulul asabi'i rukbataihi, dengan sampainya jari-jari pada lutut. Jadi kalau yang sampai jari-jarinya doang, telapaknya nggak sampai ke lutut, itu nggak cukup rukunya. Dalam artian rukunya tidak sah, tidak sempurna, tidak sah bahkan. Ya, berarti sholatnya batal tuh. Maka ketika ruku, sempurnakan telapak tangan inilah yang menyentuh lutut. Tuh, ya. Kemudian walau aroda wad'uhuma alaihima inda i'tidalil khilqati hadza aqallur ruku'. Kalau ia bermaksud meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut, bagi orang yang sempurna bentuk tubuhnya yang demikian itu adalah ukuran minimal ruku. Jadi bagi orang yang normal kayak kita, ya, meletakkan telapak tangan sampai ke ruku itu baru minimal ruku. Artinya rukunya belum sempurna juga. Lalu gimana supaya sempurna? Nah, ada lanjutannya. Wa sunnah, disunnahkan ketika ruku taswiyatu zuhrin wa unukin, yaitu meluruskan punggung dengan pundak. Seperti apa? Bi ayyamuddahuma hatta yasira kas-safihatil wahidah. Meluruskan punggung dengan pundak sehingga menyerupai sebuah papan yang lurus. Jadi ketika telapak tangan ini menyentuh lutut, itu akol, artinya minimalnya ruku yang membuat sholat kita jadi sah. Tapi kalau pengen sempurna lagi, nah punggungnya ini harus rata dengan pundak. Jadi ketika ruku itu lurus gitu. Ya. Jadi antara punggung sama pundak itu sejajar. Kadang kan ada orang bengkok gitu ya. Nah, itu berarti belum dapat tuh sunnahnya. Tapi sholatnya mah sah selama telapak tangan tadi menyentuh lutut. Gitu, ya. Apa dalilnya? Kita ngikutin siapa? Nah, tentu kita mengittiba'in, karena ittiba kepada Rasulullah. Kemudian wa akhdhu rukbataihi ma'a nasbihima, memegang kedua lutut tegak dan renggang, ukurannya sejengkal Kemudian ma'a kashfihima wa tafriqati asabiihima tafriqan wasaton wa kullu subhana rabbiyal azimi salasan litiba. Memegang kedua lutut tegak dan renggang, ukuran sejengkal. Jadi lututnya ini jangan dirapetin ketika ruku. Kadang ada, mungkin sering lihat juga, ketika ruku kakinya masih rapat. Minimal ukuran satu jengkal. Jangan dirapetin kayak orang mau ngapain tuh. Kakinya dirapetin kayak ruku, kayak kiper nggak mau kemasukan bola ya.
Nah, kayak gitu. Kolong. Nggak mau dikolongin. Harus direnggangin tuh, minimal satu jengkal. Dan tegak, maksudnya karena kita masih kuat gitu kan. Jadi berdiri membungkukkan badan, ininya rata dengan pundak, dengan punggung, kemudian posisinya tegak, lutut dengan lututnya ini minimal ukuran satu jengkal. Kemudian lutut dipegang oleh telapak tangan yang dibuka. Nah, tangannya juga jangan gini ketika ruku, tapi harus dibuka. Biar apa? Tadi telapak tangannya menyentuh lutut. Kalau gini, ya nggak sah. Karena telapak tangannya ketutupan tuh. Ya. Hati nih. Jadi tangannya jangan dikepalkan. Dan merenggangkan jari sambil, nah jarinya juga direnggangkan. Jadi nggak gini, tapi harus dibuka dan direnggangkan. Normal aja, biasa, ya. Jangan dirapetin juga, jangan dikepulin apalagi. Jadi biasa aja. Dan disunahkan sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa fa'amma ruku'a fa'azimu fihi rabba. Ketika kamu ruku, agungkanlah Tuhanmu. Riwayat Imam Muslim. Nah, jadi baca tasbihnya itu sebenarnya hukumnya sunnah, ya. Yang wajib itu tumaninah. Ketika ruku itu, tumaninah itu artinya berhenti sejenak. Berapa lama ukuran sejenaknya? Selama kita mengucapkan kalimat subhanallah. Minimal segitu tuh. Tapi kenapa ulama-ulama kita menyarankan minimal baca tasbih subhana rabbiyal azimi 3 kali, ya? Atau yang Muhammadiyah bacanya beda lagi, Mas? Beda. Itu 3 kali. Kenapa? Karena ittiba dengan kebiasaan Rasulullah yang membaca tasbih sebanyak 3 kali pada saat ruku. Tuh, ya. Wa qallu tasbihi fihi, paling sedikit 1 kali membaca tasbih. Artinya ketika kita ruku itu paling sedikit membaca satu kali tasbih itu udah cukup. Sudah memenuhi indikator sejenaknya tumanina itu. Berhenti sejenaknya tumanina. Ya. Sekalipun hanya mengucapkan subhanallah. Oh, saking buru-burunya sholat, ya. Membaca zikir 3 kali dalam tasbih, dalam sujud nggak sempet karena ketinggalan kereta. Apalagi di stasiun gitu kan. Nah, gimana baca tasbihnya sekali doang? Itu juga nggak lengkap lagi, cuma subhanallah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena itu hanya sebagai indikator kalau kita sudah melaksanakan tumaninah. Ya, jadi yang wajib itu tumaninahnya. Lalu ini waktunya senggang, saya nggak kemana-mana, libur, ahad, weekend. Berapa kali maksimalnya baca tasbih di saat ruku dan sujud itu? Wa aktsaruhu 11. Dan yang paling banyak itu adalah 11 kali tuh. Makanya ketika ada sebagian imam yang membiasakan ketika sujud terakhir biasanya dilamain. Nah, itu dia bukan lagi nangis, bukan lagi apa. Dia sedang membaca tasbih maksimal 11 kali. Nah, kita pun sebagai makmum jangan ngelamun. Ya, ikut juga baca tasbih 11 kali. Sunnah juga. Ya. Jangan ngelamunin imam lama banget. Akhirnya ngelamun, salatnya nggak fokus. Apalagi subuh. Yang lain bangun ini keterusan lagi. Bablas. Wahai, bisa batal salatnya ya.
Oke. Waksaru ihda asyara wa yazidu man marra nadban Allahumma laka raqa'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'an laka sam'i wa basari wa mukhi. Dan paling banyak 11 kali. Kemudian bagi yang sholatnya munfarid itu sholatnya yang bagaimana? Yang sendiri, yang sendirian. Jadi sholat itu ada munfarid, ada jamaah. Kalau munfarid sendiri, single, ya. Kalau jamaah minimal berapa orang? 2 orang. Satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Nah, bagi yang sholatnya munfarid atau sendirian dan imam mahsyar biasa berjamaah, disunahkan menambah bacaan doa. Jadi pada saat sujud ada disunahkan tambah bacaan sunahnya. Jadi disunahkan membaca tambahan doanya. Mana doanya? Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Itu sampai situ. Atau lanjutannya nih, lumayan panjang nih. Walaka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa uzmi wa asabi wa sya'ri wa basyari wa mastalaqat biqadamahi ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Itu panjang tuh bacaan itu. Makanya jangan heran kalau imam bacaannya panjang. Tapi kalau kita khawatir makmumnya berantakan, ya sebaiknya ya yang sedang-sedang aja lah. Jadi jadi imam juga jangan egois. Jangan kayak kita sholat munfarid. Kalau sholat munfarid selama-lamanya silahkan. Tapi kalau sholat jamaah kita jadi imam, lihat juga kondisi makmum. Takutnya di belakang ada kakek-kakek gitu kan. Nah, ada anak-anak ya. Ketika dilamain pasti ada tuh ya anak-anak berisik itu gitu kan, kakek-kakek kasihan dia nahan sakit mungkin dan seterusnya. Maka jadi imam harus bijak. Wa yusanu fihi wa fis sujudi, ketika ruku dan sujud disunahkan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, ini bacaan-bacaan tambahannya ya, yang biasa dilantunkan oleh orang-orang tertentu yang pengen pahala sholatnya luar biasa sempurnanya. Allah walawi ketasoro ala tasbihi awil dzikri fat tasbihu afdalu wa salatu tasbihatin ma'allahumma laka raqa'tu ila akhirih afdalu min ziyadati tasbih ila 11. Apabila hendak mempersingkat tasbih atau zikir, membaca tasbih lebih utama daripada zikir. Membaca tasbih 3 kali serta doa Allahumma laka raqa'tu dan seterusnya lebih utama daripada membaca tasbih sampai 11 kali. Nah, jadi baca tasbihnya 3 kali, kemudian disambung sama doa tadi, itu lebih utama ketimbang kita baca tasbih saja sebanyak 11 kali. Kenapa? Karena menghimpun semua bacaan yang disunahkan. Jadi tasbihnya sunnah, doanya juga sunnah. Gitu. Tapi ada yang makruh nih ketika ruku. Apa? Wa yukrahu iktisaru ala aqalir ruku'i wal mubalaghatu fi khafdir ra'si anil dhahri fihi. Makruh, 1, mempersingkat pada batas minimal ruku, yaitu dengan sekali tasbih. Itu makruh. Ya. Sah masah, tapi kena makruh. Salatnya nggak sampai batal, cuma makruh. Tapi kan sayang, ya. Upayakan ibadah kita sebaik mungkin. Kita kasih yang terbaik. Ya. Bukan cuma ala kadar sah gitu ya, tapi kita ibadah sebaik mungkin yang kita bisa. Kemudian makruh juga terlalu menundukkan kepala dari punggung ketika ruku. Nah, ini banyak nih kita lihat nih. Jadi ketika ruku itu kepalanya ini lebih rendah ketimbang pundaknya. Jadi kayak orang nyungsep gitu.
nggak rata. Itu makruh tuh. Ya. Bahkan ada yang bukan di lutut tapi di bawah lutut. Nah, itu makruh tuh. Ya. Karena itu apa? Berlebihan. Ya, berlebihan. Wa yusannu lidzakari ayyujafia mirfaqaihi. Laki-laki disunahkan merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambung perut dan kedua paha ketika ruku dan sujud. Jadi kalau laki-laki sikunya ini direnggangkan, dikeluarkan. Ketika kalau ketika ruku ya kita lurusin aja gitu ya, supaya membentuk apa, berapa derajat tuh? 45 ya? 45 kan? Hah? 90? Oh ya 90. Kalau 45 lebih condong lagi ya? 90 derajat. Iya. 90 betul. Ya. Tapi ketika sujud ya tangan kita ini jangan ditekuk kayak gini. Kalau gini ini biasanya buat kaum hawa, buat ibu-ibu. Ya. Karena mohon maaf, kalau perempuan kan ada payudaranya. Nah, ketika sujud itu jadi tambahan anggota yang kena sajadah, itu jadi makruh juga hukumnya nanti. Jadi tangan itu buat nahan itu. Karena kita enggak ada, jadi dikeluarkan saja, direnggangkan. Ya. Nah, di sini kebalikannya. Kalau yang perempuan kesenggol. Wanita disunahkan merapatkan sebagian anggota ke sebagiannya yang lain ketika ruku atau sujud. Nah, kalau perempuan sujudnya rukunya juga sama dia, tangannya nggak boleh keluar. Ya. Jadi harus nempel untuk menahan yang tadi saya jelaskan. Sampai sini, ada pertanyaan? Oh. PRT kayaknya udah lelah banget ini. Pada saat rukuk aja ya. Itu kan disunahkan atau dari ini punggung sama pundak kan rata. Terus kepalanya itu mendongak gini atau lurus? Karena sebagian kan ada yang emang ke bawah banget, ada yang kayak gini gitu loh. Nah itu, upayakan kepala kita juga lurus. berarti kalau lihatnya ke bawah. Agak kayak gini berarti ini ya termasuk makruh tadi. Makruh tadi. Iya. Terlalu gini juga makruh juga. Jadi yang bagus yang lurus. Dan kenapa makruh? Jadi ya bikin mendarat kita juga. Coba ruku sambil mendongak gini, sakit ke leher. Kalau air keluar nanti ya. Sakit ke leher. Kalau lurus kan nyaman di kitanya ya. Jadi balik lagi. Bacanya 11 kali Pak ya. Iya. Syariat Allah tidak mungkin menyakiti manusia. Semua sudah didesain dengan yang paling nyaman buat kita. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan? Oh. Mau ngomong. Saya ini aja nih Kenapa, Mas? tapi belum ke kajian ya. Lihat tema nih. Enggak apa-apa. Soalnya ini kalau mau musuh gimana nih? Kalau Akbar itu kebayang semua itu kan. Ya utang ya. Suara motor yang lewat, kadang-kadang ada yang teriak-teriak di luar, Pak. Iya. Untungnya Pak, khusyuk itu nggak jadi syarat mutlak sholat, nggak jadi rukun sholat. Kalau khusyuk jadi rukun sholat, bubar semua sholat kita. Ya, karena itu tadi kan ketika kita sholat pasti banyak bisikan-bisikan dari setan rajim atau dari kita sendiri, hawa nafsu kita yang tentunya pengen ngeganggu kehusuan kita sholat. Nah, disitulah kita diuji, ya. Disitulah kita harus berlatih ketika sholat. Diingat sesuatu, kita baksa balik lagi, ingat Allah. Ketika ruku ingat cicilan apa? kita usir lagi, ingat lagi sama bacaan tasbih itu. Makanya afdalnya itu kalau belajar khusyuk kita bisa paham semua yang kita ucapkan dalam sholat itu, bacaan-bacaannya. Jadi
Oh dia lagi. Buru-buru lagi. Ya, Ya amin gitu Pak. kalau sholat fardu nggak boleh kita batalin, Pak. Selesain aja, biarin tukang paket nunggu, ya. Tapi kalau sholat sunnah, kalau kita beranggapan nanti madorot buat si tukang paketnya atau buat keluarga kita yang lain, boleh kita batalkan. Gitu. Jadi insya Allah kalau tadi kurang khusyuk itu tidak membatalkan sholat, tapi sebisa mungkin kita perbaiki terus. Sama kayak kita jalan di pematang atau di galengan sawah kan, kadang kan pleset, ya kita balik lagi aja, terus lanjutin perjalanan di pematang sawah itu. Miring sini, lurusin lagi, inget belok kanan, lurusin lagi. Jadi maksudnya kembali ke rule kita sholat. Makanya para ulama dulu mengingatkan kita supaya kita paham apa yang setiap kita ucapkan. Jadi Allahu Akbar, dalam hatinya Allah Maha Besar. Seperti itu aja. Baca Fatihah, kita tahu minimal terjemahnya seperti apa. Biar tidak gampang tadi di apa namanya, dibelokkan ingatannya gitu. Emang kebiasaan Pak, ya. Gitu emang. Ketika Allahu Akbar tadi lupa naruh kunci itu kan, kunci lemari, begitu Allahu Akbar ingat, oh di bawah bantal bekas semalam, takut ada yang ngetok saya kunci. Ya. Nah, ini ada tanbih atau ada peringatan dari musannif atau pengarang kitab ini. Tanbihun, sebuah peringatan. Yajibu alla yaqsida bil huwiyyi lirruku'i ghairahu falau hawa. Ketika turun untuk ruku, diwajibkan tidak bermaksud lain selain ruku. Kalau orang, nah ini ada lanjutannya. Falau hawali sujudi tilawatin falamma balagha hadar ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi. Kalau orang turun untuk sujud tilawah, tetapi ketika sampai pada ukuran ruku lalu ia ruku, nggak jadi sujud tilawahnya, maka tidak sempurna rukunya. Biasanya kan ada sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu sujud ketika kita sholat sendiri membaca ayat sajadah. Gitu disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita di luar sholat. Nah, kita darus ketemu ayat sajadah, kita sunah tur sujud tilawah. Yang kedua, dalam kondisi kita sedang sholat. Nah, ketika kita sholat, imam membaca ayat sajadah, biasanya kan langsung ruku, bangun lagi, langsung sujud, bangun lagi, itu namanya sujud tilawah. Nah, kata Ki Musannif di sini, ketika turun untuk ruku diwajibkan tidak bermaksud lain selain ruku. Kalau niat turunnya itu, maksud turun ini berubah dari posisi berdiri, ya, kita bukan untuk niat ruku tapi untuk niat sujud tilawah contohnya, maka rukunya nggak sah tuh, ya. Jadi turun itu ya memang buat ruku. Ya, maksudnya gini, dia mau sujud tilawah, tapi ketika pas posisi ruku dia berhenti buat ruku gitu, paham nggak? Nggak jadi sujud tilawahnya. Padahal di awal ketika berdiri itu dia gerak itu maksudnya untuk sujud tilawah. Tapi kenapa pas posisi ruku nggak jadi sujudnya? Karena sujud tilawah tadi hukumnya sunnah. Paham ya? Maka ruku yang semacam itu kata Imam Musannif di sini tidak sempurna rukunya. Ia wajib berdiri tegak lagi, lalu ruku lagi. Nah, sampai mohon maaf tadi sampai membatalkan tidak, tapi rukunya tidak sempurna, bahkan wajib diulang. Ya, jadi berdiri lagi baru ruku lagi. Demikian juga pada kondisi i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud seperti halnya ruku. Jadi kita berubah dari satu gerakan posisi sholat ke posisi yang lain itu memang niatnya untuk mengerjakan rukun yang berikutnya. Nggak ada diselang dengan
yang sunnah-sunnah, model sujud tilawah dan lain sebagainya. Walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa syadidun hal raka'a lazimahul intisab. Apabila makmum, yaitu imam atau yang salat munfarid, selalu ragu ketika sujud apakah ia sudah ruku atau belum. Nah, ini kadang nih penyakit nih. Kita udah posisi sujud tapi ragu. Tadi dah ruku belum ya? Kalau salatnya jamaah, ini kayaknya tipis kemungkinan gitu kan. Si makmum ini ragu dia itu sudah ruku atau belum. Karena pasti dia ngikutin imam. Tapi kalau sering kejadian pada salat sendiri, munfarid. Nah, makanya kenapa salat jamaah itu diutamakan, itu salah satunya. Jadi kalau salatnya tadi tuh pikirannya ngelamun-lamun, ya, ketika gerakannya itu pasti dipandu sama imam. Beda kalau kita salat sendiri, ya kita yang mandu diri kita sendiri. Nah, kalau ragu gimana? Apakah ia sudah ruku atau belum? Ia wajib kembali berdiri tegak ketika itu juga. Ya. Lagi sujud nih. Tadi ragu. Udah ruku belum ya? Perasaan belum deh. Perasaan udah deh. Perasaan belum deh. Maka ambil yang belum. Berdiri lagi langsung dari sujud itu, kemudian ruku. Ya, kemudian ruku, habis itu baru i'tidal, baru sujud. Itu. Ia wajib berdiri tegak kembali ketika itu juga, lalu ruku, dan tidak boleh langsung ruku. Bila dia diam saja untuk mengingat-ingat yang diragukan, maka salatnya batal. Nah, kalau dia nggak langsung ambil tindakan, dia diam aja sambil di pikirannya ragu terus, daruku belum, maka salatnya bubar. Harus diulang dari awal. Jadi simpulannya ketika kita syak, ragu, was-was, tadi sudah ruku atau belum, posisi kita lagi sujud, segera ambil tindakan, langsung berdiri, ruku lagi, kemudian sujud lagi. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, itu tentang ruku ya. Lanjut, cukup? Ya, mudah-mudahan kajian diskusi kita yang sedikit ini, walaupun sedikit, bisa diamalkan. Ya, bisa didawamkan, karena tadi tuh lebih baik sedikit diamalkan ketimbang banyak tidak pernah diamalkan. Kita cukupkan. Wasa disuha i'tidalu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ولم بالأول وآخر وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يهدي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا. Tuh, cenghar lagi kan? Nah, di situ. Dede. Apa yang nangis tadi? Yang nanya siapa? Kenapa? Dia nangis. Hah? Mana?